Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Al-Wahidil Qahhar Al-Azizil Ghaffar Mudabbiril umur wa muqaddiril aqdar. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim alal mustafal mujtabal mukhtar habibina wa syafi'ina qurrati a'yunina nuri qulubina Muhammad wa ala alihi wa ashabihil abrar wa ala tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsan min yaumina hadha ila yaumi liqa'il malikil jabbar, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati dan saya muliakan para asatid, para sesepuh segenap takmir, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini kita bersama-sama dikumpulkan di dalam satu majelis yang penuh barokah. Sholawat serta salam kita haturkan dan kita hadiahkan kepada asyrafil anbiya'i wal mursalin, paling mulianya nabi dan paling mulianya rasul, bahkan khairi khalqillahi ajma'in, paling baiknya makhluk Allah secara keseluruhan. Junjungan kita, teladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih membahas mengenai takwa. Karena kitab yang kita baca, Bidayatul Hidayah, ini intinya mengajarkan kepada kita agar kita bertakwa kepada Allah, baik secara zahir, lebih-lebih secara batin. Harapannya dengan ngaji kitab ini, dalam sisa hidup kita menjadi hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah kuncinya kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Kula jenengan iku lek takwa dumateng Gusti Allah wis beres wis. Beres wis, urusan dunia urusan akhirat beres, tenang ae, ndak usah bingung. Aman-aman, dijamin aman lek tiyang niku takwa dumateng Gusti Allah. Wong iku ndak beres ruwet tok masalah tok ya krana ninggalaken takwa. Ketika orang tidak bertakwa, gak ngenteni di akhirat, di dunya niki wis gak enak uripe. Di dunya niki pun amburadul, pun berantakan, sudah banyak masalah. Baik kehidupan pribadi, kehidupan rumah tangga, kehidupan bermasyarakat, gak iso tenang uripe lek mboten takwa dumateng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu banyak sekali
Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang bagaimana keutamaannya orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam Al-Qur'an diantaranya Allah berfirman, fa innallaha yuhibbul muttaqin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu mencintai orang-orang yang bertakwa. Lho tiyang lek dicintai kali Gusti Allah ya wis tenang wis rohani. Nggih pun dijamin aman dunya aman akhirat, lancar dunya lancar akhirat. Dalam ayat yang lain Allah berfirman apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian itu siapa? Ya yang paling bertakwa kepada Allah. Orang-orang yang mulia, para aulia, para solehin, mulia kan bukan karena hartanya, bukan karena jabatannya, bukan karena ketampanannya. Mereka semua yang meraih kemuliaan fid dunya wa fil akhirah mulia karena mereka sewaktu di dunia menjadi hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa takwa itu? Umumnya definisi takwa niku imtitsalu awamirillah wajtinabu nawahihi. Melaksanakan perintahnya Allah dan menjauhi larangannya Allah, itu bertakwa. Tapi sebagian mereka para ulama termasuk salah satu kali Al-Imam Ali ibn Abi Thalib menantu Rasulullah SAW karramallahu wajhah. Pernah beliau su'ila Ali ibn Abi Thalib karramallahu ta'ala wajhah anit taqwa. Ditanya tentang takwa itu apa. Kalau penjelasan Al-Imam Ali bin Abi Thalib, takwa itu ada 4 poin. Yang pertama al-khaufu minal jalil, takut kepada zat yang maha luhur Allah, sudah kita terangkan kemarin. Jadi orang yang bertakwa itu duduk wedi nang menungso tapi wedi teng Gusti Allah. Lek wedi nang menungso, nek menungso ndak maksiat, nek menungso maksiat. Kan ngoten. Kedua apa? Wal amalu bit tanzil. Mengamalkan Al-Qur'an. Mengamalkan kandungannya Al-Qur'an. Itu baru dikatakan orang yang bertakwa. 2 ini sudah kita jelaskan kemarin. 2 poin lagi apa? Definisi takwa dari Al-Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, wal qana'a bil qalil. Orang yang bertakwa itu yaitu yang punya sifat al-qanaah. Al-qanaah niku definisi dari Al-Imam Suyuti rahimahullah. Ar-ridha bima dunal kifayah wal istighna bil mawjud. Ridha dengan sesuatu yang kurang daripada kebutuhannya dan merasa cukup dengan yang ada. Nggih, lek bahasane kula jenengan bahasa umume konaan iku napa? Neriman. Neriman. Nggih, sak wontene niku pun. Niku konaa sak wontene. Ya, tidak berharap lebih utawa oleh-olehne gak sesuai dengan harapannya, ngeluh ngersulo, bukan seperti itu al-qanaah. Ya. Jadi seadanya itu disyukuri para hadirin.
Ada satu orang soleh, dia di perjalanan. Bekalnya tidak ada lagi, sudah tinggal sepotong roti sama beberapa teguk air gitu. Kemudian dia beristirahat di perjalanan itu, berteduh di bawahnya pohon. Sambil berteduh di bawahnya pohon itu ya sepotong rotinya dimakan sama airnya diminum. Kemudian dia mengeluarkan 2 bait syair. Ma'un wa khubzun wa dhillu hadzal na'imul ajallu jahattu ni'mata rabbi law qultu inni mukillu. Air dan sepotong roti serta naungan di bawah pohon, tidak kepanasan berteduh. Ini adalah nikmat Allah yang sangat agung. Aku berarti mengkufuri nikmat Allah ini kalau aku menyatakan diriku kekurangan. Lek sik ngersula sambatan merasa kekurangan, berarti saya ini telah mengkufuri nikmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti itu Al-Qanaah. Jadi walaupun seadanya itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah ya napa lek kepingin gada sifat al-qanaah, lek kepingin gada sifat al-qanaah niku lek urusan dunya termasuk nggih urusan fisik itu kita dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW, jangan lihat yang di atas kita. Sing jenengan sing tingali lek bab dunyo, bab urusan fisik diantaranya juga lihatlah yang di bawah kita. Lek sing didelok sing dhuwur ndak ana syukure para hadirin. Sampeyan sepeda motoran, delok sing gawe Pajero. Ya wis ngenes akhire kapan awak-awakan iso tuku Pajero. Akhire panas mboten syukur. Iso sepeda motoran ndelok sing sepedaan ontel. Pak ngoten. Jadi urusan dunia jangan lihat yang di atas. Lek ndelok sing dhuwur ga ono marine donya niku para hadirin. Ga ono marine. Duwe tanah 1 hektar. Ya kepingin 2 hektar. Iku wis wateke menungso kaya ngoten niku. Al-Imam Ali menyatakan apa? An-nafsu tamma'ah awwidha al-qanaah. Nafsu itu tamak dengan dunia dan lain-lainnya ini, kesenangan dunia. Maka biasakan nafsu kita ini untuk al-qanaah, merasa cukup dengan yang ada. Wong sing sugih sik kurang sugih kadang-kadang kok kan ngoten. Duwe tanah 1 hektar ya kepingin 2 hektar. Duwe 2 hektar kepingin 3 hektar. Kan ngono terus niki kadang-kadang wong situk niku tanahe hektaran padahal lek mati ya 1 meter kali 2 meter tok sing dipanggoni. Enggak sedikit yang seperti itu. Dia meninggal asetnya, tanahnya, sawahnya, masya Allah hektaran para hadirin. Duwe nggih ngoten, duwe 1 miliar, kepingin piro? 2 mil. Duwe 2 miliar, kepingin 3 mil, terus ngoten. Gak paham kate digawe apa. Kadang-kadang tiange pecah di ATM 10 miliar. Kan eman kan ditinggal kan. Lek disedekahono masya Allah niku dadi sangune mati. Kan dunia itu yang kita makan jadi kotoran, yang kita tinggal jadi warisan, yang kita sedekahkan dan infakkan jadi ganjaran. Kan ngoten. Kalau orang yang cerdas ya digunakan untuk infak persiapan sebelum mati. Makanya monggo sing penting niku al-qanaah niki. Ojo waktu
waktu kulon jenengan iki habis hanya gara-gara kita menggebu-gebu dengan urusan dunia. Ya silakan berikhtiar, berusaha. Memang kita dianjurkan berikhtiar, berusaha. Tapi ketika kita sudah diberikan rezeki oleh Allah, maka yang sudah Allah berikan kepada kita itu kita syukuri, kita nikmati, kita ucapkan alhamdulillah. Karena dunia itu para hadirin sudah ditentukan oleh Allah. Rezeki itu kan sudah ditentukan. Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam salah satu qasidah beliau menyatakan kullu ma qusim lak hasilun ladik walladzi li ghairik lam yasil ilaik. Yang sudah ditentukan oleh Allah untuk kamu pasti akan kamu dapatkan, jangan khawatir. Kan kadang-kadang bisa kita buktikan para hadirin. Koyo-koyo wis gak kirano dadi ya. Moro-moro dadi oleh rezeki. Kan ngoten kadang-kadang. Kadang-kadang sing ana ngarepe moto kate oleh badi gedhe, oleh dhuwit gedhe, urung. Kan mboten titik kaya ngoten. Yang sudah ditentukan untuk kamu, bagian kamu pasti akan nyampe kepada kamu. Jangan khawatir. Keyakinan ini harus kita tanamkan dalam hati kita. Yang sudah ditentukan untuk orang lain tidak mungkin sampai kepada kamu. Kalau ini keyakinan ini mantap betul-betul dalam hati kita, rezeki itu sudah Allah yang bagi, Allah yang ngatur, tenang wis para hadirin. Mboten bingung, mboten kepikiran. Kadang-kadang sepuntene sing kathang iki. Kalau secara logika ya ana wong kerja mulai isuk jam 7. Duduk sore laute kadang-kadang lembur. Jam 8 bengi kait muli. Tapi yang ngono wis kehidupannya pas-pasan wis. Penghasilannya ya cukup untuk 1 bulan gajinya. Ana kerjane santai. Jam 7 berangkat kerja, jam 09 wis mulih tapi Masya Allah omahe apik, montore apik, duwike akeh. Kan mestine lek cara logika sing kerjane niku luwih suwe luwih sugih kan. Luwih akeh duwike, tapi kan tidak bisa seperti itu. Urusan rezeki sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu termasuk cirinya orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, definisi Al-Imam Ali ibn Abi Thalib karramallahu wajha, al-qana'a bil qalil. Ya, merasa cukup dengan yang sedikit, dengan yang ada. Ridho, neriman dengan yang ada. Ya tadi itu caranya. Kalau urusan dunia ini jangan lihat yang di atas, lihat yang di bawah kita. Jenengan sedina iso mangan ping 3 alhamdulillah. Sing kadang-kadang sedina mangan sepisan akeh. Sing kadang-kadang kate mangan iku sik repot. Untuk cari makan itu banyak. Jenengan duwe omah masih kontra, alhamdulillah. Sing turu di trotoar akeh. Turu di emperan itu akeh. Yang tidak punya rumah banyak. Terus begitu para hadirin. Kita lihat yang di bawah kita. Kalau urusan harta, urusan dunia, lihat yang di bawah kita. Supaya dalam hati ini tumbuh sifat al-qanaah. Siji urusan ibadah. Kalau ibadah kita dianjurkan lihat yang di atasnya kita, yang lebih dari kita. Lah sak mangkin lak kualik kadang-kadang nggih. Urusan dunya ndelok sing dhuwur. Urusan ibadah ndelok sing ningsor. Akhirnya ndak ono motivasi untuk meningkatkan ibadah. Tidak ada motivasi untuk meningkatkan amal soleh. Kalau ibadah lihat yang di atas kita. Kita ngaji bendino sak juz, kok ono kanca 5 juz.
Ojo sing didelok sing ndak ngaji, alhamdulillah awak-awakan istiqomah bendina sak jus wisan rek. Ya, urusan hadir pengajian. Ya aja didelok sing ningsor, deloken sing dhuwur jenengan, ana sing luwih cakang teko jenengan. Pengajian di India ya melok. Aja delok sing gak melok pengajian, alhamdulillah awak melok pengajian. Jadi intinya kalau urusan ibadah kita dianjurkan lihat yang di atas kita agar kita ini bisa termotivasi, agar kita ini bisa semangat dan meningkatkan ibadah serta amal soleh kita. Selanjutnya yang terakhir apa? Orang yang dikatakan bertakwa itu wal isti'dad li yaumir rahil. Takwa itu isti'dad li yaumir rahil. Bertakwa itu mempersiapkan liyaumir rohil, untuk hari keberangkatan, untuk hari berangkat tengah akhirat, hari berangkat menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Gimana ini bisa orang itu mempersiapkan hari keberangkatan ini bisa muncul pada dirinya? Banyak ingat mati. Banyak ingat mati. Itu yang bisa membuat kita ini persiapan untuk hari akhirat. Makanya dawuhe Kanjeng Nabi Muhammad SAW, perintahnya Kanjeng Nabi, aksiru min dzikri timil ladzat, yakni al-maut. Perbanyaklah kalian itu mengingat penghancurnya kenikmatan dunia. Apa? Yaitu kematian. Dadi sing kathah eling mati. Lek yakin mati kan kabeh wis yakin mati para hadirin. Sapa sing ndak yakin mati? Gak ono sing ndak yakin mati. Semuanya yakin kalau dia itu pasti mati. Tapi eling mati niki kadang-kadang sing rada repot. Sing sering kula jenengan iki ya lali nang mati, koyok ndak bakal mati, santai, tenang. Kadang-kadang koyok sik suwi katene mati awak-awak niki, padahal kan ndak tentu sih. Jadi banyak ingat mati. Karena naudzubillah min dzalik, di akhir zaman ini enggak sedikit orang-orang yang hatinya tertutup para hadirin. Nemen ndak ilingi nang mati. Wong kadang-kadang kan tero jenazah yo sik gak iling mati. Kelak wis kenemen ngentero jenazah lho niku. Padahal lek ceritanya Imam Al-Ghazali teng Ihya ya, zaman dulu itu kalau sudah ngubur jenazah, kajengi takziah teng keluargane Shahibil Ibtilak niki sing kepaten niku bingung. Napa ndak iso dibedakno sing kepaten kali sing mboten kepaten. Semuanya nangis yang nganterke jenazah. Kenapa? Semuanya ingat mati barang. Lek saniki lan ndak kadang ngentero jenazah iku guyonan, apa mana arek nom-noman, uraan, gotong ambek uraan, cekikian sian ya Allah. Bahkan lebih parah dari itu. Nggih, hati-hati niki teng Pasuruan kathah. Ya. Termasuk teng Pasuruan iki kathah. Tepak ngubur jenazah niku lho, tasik nglampahi sing mboten sae. Dadi jenazah niku ngubur niku dimanfaatno gawe nyolong. Nyopet. Berapa kali saya hadir jenazah di Pasuruan niku kathah sing kehilangan HP. Ono sing kehilangan dompet, lak wis kenemenan. Jadi ya melok ngubur, mungkin kuplukan sarungan pisan copet ini. Tapi ngelampahi sing kaya ngoten. Iku duduk. Iku ya mereka itu bisa dikatakan apa ya? Syayatinul insi mungkin. Setan-setan rupa menungso niku golongane ngono. Bahaya niku lek mboten tobat. Kenemen niku berarti atine wis ketutup niku. Atine wis ketutup.
Bukan cuma sekedar diingatkan dengan mauidhah loh, diingatkan dengan langsung depannya dia mayit jenazah. Bukan cuma dengan kata-kata kan peringatannya. Kalau wis mubur iki lak wis ngelingno niku. Bahwasanya dia juga bakal mati, tapi sik ngelampahi sing kaya ngoten. Na'udzubillah min dzalik. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu riwayat hadis beliau pernah ditanya, su'ila alaihi salatu wassalam anil aqyasi minan nas manhum. Ditanya Nabi, siapakah orang-orang yang cerdas itu? Siapa mereka orang-orang yang cerdas Kanjeng Nabi? Napa jawabannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu hadirin hadirin. Niki tiyang cerdas menurut versi ini Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Beliau menyatakan aktsaruhum lil mauti dzikra wa ahsanuhum lahu isti'dada. Orang cerdas menurut Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang paling banyak ingat mati. Kedua, setelah paling banyak ingat mati, paling baik persiapannya. Jadi sering-sering eling mati niku sangat dianjurkan. Ya. Bukan cuma banyak ingat mati, selain banyak ingat mati, persiapannya untuk mati yang baik, ya, amal soleh, ibadah dan lain-lain. Dan orang yang seperti itu yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, mereka lah orang-orang yang cerdas. Karena tiang niku lek pun iling mati para hadirin, insya Allah otomatis nggih, lek pun kata iling mati akan baik persiapannya untuk mati. Iling mati niku termasuk rem saking kelakuan sing boten sae. Lek wong wis gak iling mati, lek diumpamakno motor remi blong. Lek remi belum wis yo nyasak-nyasak ndak karuan ora. Nabrak kono nabrak kene wis ndak diwedi wis. Ndak peduli sudah dia, lupa dengan azab, lupa dengan neraka, lupa dengan siksa. Nah, kalau sudah orang ini banyak ingat mati, baik persiapannya. Ini disebut orang cerdas oleh Rasulullah SAW. Apa yang akan dia raih? Zahabu bisyarafid dunya wa na'imil akhirah. Orang yang semacam ini para hadirin banyak ingat mati dan baik persiapannya, mereka akan pergi dengan meraih kemuliaan sewaktu di dunia dan mereka nanti di akhirat akan meraih kenikmatan. Zahabu bisyarafid dunya wa na'imil akhirah. Oleh karena itu mari 4 daripada poin takwa kepada Allah yang dijelaskan oleh Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah ini kita berusaha semuanya 4-4-nya ada pada diri kita para hadirin. Nomor 1 takut kepada Allah. Bukan takut kepada manusia, takut kepada Allah. Kedua, ngamalkan kandungannya Al-Qur'an. Jangan cuma sekedar dibaca, diamalkan. Kalau Al-Quran menyatakan wala yaghtab ba'dukum ba'dho, jangan menghibah sebagian kalian sebagian yang lain. Ojo ngerasani. 3, al-qana'ah bil qalil, merasa cukup dengan apa adanya. Oleh nikmat rizki berapapun yang Allah berikan kepada kita, alhamdulillah, kita syukuri, boten ngeluh, boten sambatan. Nomor 4, persiapan untuk mati para hadirin. Kapan punya waktu luang, sehat walafiat, gunakan untuk amal soleh, gunakan untuk ibadah. Jauhkan diri dari perbuatan dosa dan maksiat kepada Allah. Ini saja, mudah-mudahan manfaat. Kita mohon diberikan oleh Allah taufik dan hidayah sehingga sisa umur kita bisa menjadi hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.